Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan metode pertama yang akan kita pelajari dalam metode numerik, yaitu mengenai metode biseksi. Metode biseksi ini adalah metode yang digunakan untuk mencari akar-akar dari sebuah persamaan, ya, baik persamaan yang aljabar ataupun persamaan yang berbentuk transcendental atau yang bukan aljabar. Nah, dalam eh, teorinya untuk setiap pada biseksi ini, pada metode biseksi ini menggunakan di mana jika misalkan ada sebuah persamaan yang itu yaitu adalah fx sama dengan sesuatu gitu kan, sama dengan sebuah bentuk aljabar atau bentuk transcendental, maka dia itu akan memiliki satu apa satu akar ini ya, satu akar jika dia itu kontinu gitu kan ya, kontinu, dan dia itu ada satu akar itu ada di antara sebuah fxl dan fxu gitu kan ya, fxl dan fxu jika xl sama fxl dengan fxu-nya itu adalah berganti tanda. Jadi contoh, kalau saya punya xl yang sebelah sini dan xu yang sebelah sini, perhatikan bahwa jika kita masukkan fxu itu adalah yang ini gitu kan, yang di atas, alias dia itu tandanya adalah positif. Sedangkan kita masukin jika fxl gitu kan ya, fxl yang sebelah sini tandanya adalah negatif seperti itu. Jadi kalau berganti tanda seperti ini, minus dengan plus seperti ini, maka paling tidak akan ada satu akar, yaitu yang di sini nih. Kan dimana akar itu adalah nilai yang dimana nilai fx adalah 0 gitu kan ya. Jadi dia itu menjamin ada satu akar di antara xl dan xu jika bentuknya sedemikian, dimana xu nilainya positif, fxu nilainya positif, sedangkan fxl nilainya negatif yaitu. Jadi kalau berganti tanda seperti itu, maka jika dia continuous, paling tidak akan ada satu solusi gitu kan ya. Yang dimaksud continuous yang ini, ini adalah tidak potong ya, tidak putus ya. Jadi kita pasti cari bentuk-bentuk yang tidak putus atau tidak uh, apa atau tidak putus secara grafik seperti itu ya, tidak bisa digambar dalam grafik dengan satu kali garis. Jadi contoh yang tidak putus ya seperti ini itu kan tidak putus gitu kan ya. Tapi kalau misalkan apa sebentar tapi kalau misalkan Oh, kenapa ini? Sebentar. Kalau misalkan dia itu bentuknya seperti ini, garis, terus setelah itu ada seperti ini, garis seperti ini namanya putus seperti itu ya. Jadi usahakan kita pakai yang tidak putus seperti itu. Jadi untuk yang bisection ini kita wajib memiliki fungsi yang tidak putus. Oke, selanjutnya, nah di sini adalah kalau misalkan bagaimana kalau misalkan antara XL dan XU itu sebenarnya nilainya sama. Perhatikan XU ini nilainya positif gitu kan ya. Di sini ya, FXU ya. FXU-nya nilainya positif. Sedangkan FXL-nya juga yang sebelah sini itu juga nilainya positif gitu kan ya. Apakah dijamin? Dia tidak dijamin. Bisa jadi ada yang ini, contohnya ini adalah yang ini ya, solusinya, atau yang sebelah sini gitu kan. Tapi dia itu tidak dijamin gitu kan. Tidak, may still exist, alias tidak dijamin ada, tapi ya bisa jadi ada seperti itu. Jadi makanya untuk bisection ini yang akan menjadi tolak atau menjadi pokok pembahasan adalah yang berganti canda. Kenapa? Karena dia udah pasti dijamin ada seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini adalah untuk algoritma biseksi ini bagaimana. Ada beberapa step. Jadi mulai dari step 1, step 2, step 3 dan seterusnya. Nah, untuk step 1 yaitu adalah set a guess atau kita tentukan nilai awal yang dia itu ada XL dan XU, di mana kriterianya tadi fxl itu
fxl itu negatif gitu kan ya. Sedangkan fxu itu positif ya. Ini hanya penyebutan aja biar seragam. Jadi yang ini XL sama XU gitu kan ya. Kalau kita bilang XL itu negatif, XU itu positif, agar ini seragam saja saya sebut biar nanti ke belakangnya kita tahu bahwa FXL itu negatif, XU itu positif, seperti itu untuk algoritma yang ini. Nah, agar tidak bingung ya. Jadi kita tentukan pertama terlebih dahulu fxl-nya bagaimana, fxu-nya bagaimana, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menentukan root yang baru atau sebuah xm gitu kan ya. Nah, ini adalah main metode dari bisection, karena biseksi itu artinya dibelah dua gitu kan. Maka dia itu kita tinggal tambahkan saja xl dengan xu dibagi dua seperti itu. Jadi nanti kalau udah kan kita udah awalnya kita menentukan XL dengan XU-nya. Setelah itu ya kita cari XM. XM-nya itu adalah XL tambah XU dibagi dua saja. Nah, selanjutnya setelah kita dapat XM-nya, maka kita cek dari XM yang kita dapat dengan change value-nya akan yang mana. XM ini akan menggantikan yang mana, seperti itu. Jadi kita cek 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 minus sama plusnya gitu kan, minus sama plusnya, dan dia itu akan mengganti yang mana gitu kan. Jadi dari fxm yang kita dapat, nanti dia itu akan menggantikan xm ini akan menggantikan xl atau xu, seperti itu. Jadi hanya diganti salah satu, di mana dia bergantungnya. Kalau tandanya sama, maka dialah yang diganti. Jadi kalau fxm tandanya positif, maka yang diganti adalah fxu, seperti itu. Jadi kalau fxm tandanya negatif, yang diganti adalah fxl atau xm menggantikan xl, XM menggantikan XU atau seperti itu. Jadi hanya mengganti salah satu ya. Kalau yang tanda samalah yang diganti, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk step 4 yaitu adalah mengkalkulasi error dan toleransi. Jadi kita cek errornya. Nanti setelah ini akan saya jelaskan bagaimana cara menghitung error dan toleransi. Toleransi ini ya batas minimal ya. Batas minimal boleh aja ini diganti dengan max iterasi maksimal. Max iteration. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya step 5 adalah mengecek jika errornya besar dari toleransi dan iterasinya masih kurang dari iterasi maksimal, maka dia pindah lagi ke step 1. Seperti itu ya. Jadi dia pindah lagi ke step 1. Kalau misalkan dia itu iterasinya masih belum maksimal gitu kan ya. Atau toleransinya masih lebih kecil dibandingkan error, seperti itu. Nah, satu buah set ini, step dari 1 sampai 5 ini disebut dengan satu iterasi alias pengulangan satu atau satu pengulangan, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai error. Nah, di sini ada error kalkulasi error. Ada dua jenis error. Yang pertama itu adalah error absolut. Error absolut ini adalah error yang dihitung secara absolut dari nilai sebenarnya. Jadi dia itu dihitung dari nilai sebenarnya, gitu kan ya, selisihnya dari nilai sebenarnya. Nah, ini untuk error absolut ini maka perlu diketahui nilai sebenarnya atau solusi sebenarnya, kita butuh tahu, seperti itu kan ya, untuk absolute error ini. Dan error ini pasti ya kalau misalkan tambah semakin kecil semakin baik gitu kan ya, pasti. Kenapa? Karena dia mendekati nilai sebenarnya, seperti itu. Nah, ini T adalah value yang kita prediksi gitu kan ya, saat iterasi T, seperti itu ya. Jadi misalkan iterasi kelima ya berarti ini X5, seperti itu kan ya. Jadi dia itu nilai yang kita aproksimasi dikurangi dengan nilai sebenarnya, seperti itu, diambil nilai absolutnya. Ini untuk yang absolute error. Nah, selanjutnya ada yang tanpa mengetahui nilai sebenarnya atau nilai solusi sesungguhnya, dia adalah relatif error. Relatif error tapi di sini dibilangnya absolut ya. Kenapa? Karena kita mau cari persentasenya saja gitu kan. Jadi kita anggap dia itu nilai seberapa menyimpang dia dari jawaban sebelumnya gitu kan ya. Jadi ini relatif error dihitungnya
Relative error dihitungnya adalah berdasarkan yang kita hitung sekarang, yang udah kita hitung. Misalkan tadi pada iterasi 5, ya berarti ini adalah X pada iterasi 5 dikurangi X pada iterasi 4 dibagi dengan X pada iterasi 5 dikalikan dengan 100%. Jadi ini kita dapatnya adalah nilai persenan, seperti itu. Jadi misalkan 5%, 6%, 7%, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk error absolut ini biasanya haruslah sangat kecil. Biasanya seperti itu. Jadi ada yang menyebutkan 0,1% atau bahkan 0,01% dan seterusnya gitu kan ya. Untuk latihan biasanya ya 5% ada udah cukup seperti itu. Jadi untuk latihan 5%, 1% itu sudah cukup relatif errornya. Tapi kalau misalkan dalam sesungguhnya biasanya lebih kecil sekali gitu, sangat kecil sekali. Jadi misalkan 0,0001% seperti itu. Oke. Jadi ini adalah kalkulasi error mulai dari absolute error dan relative error. Selanjutnya adalah kita masuk ke contoh. Nah, di sini saya berikan contoh yaitu untuk mencari akar dari sebuah persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 0,165x kuadrat ditambah 3 kali 993 kali 10 pangkat min 4 itu harus sama dengan 0 gitu kan ya. Untuk roots-nya gitu kan ya, karena fx harus sama dengan 0 gitu kan. Nah, selanjutnya disebutkan kondisinya yaitu adalah dengan maksimal 3 iterasi atau relative error 5% gitu kan ya. Jadi dia menyebutkan iterasi maksimalnya 3 atau relative errornya adalah 5%. Nah, kita mulai dari pertama. Yang step pertama itu kita mengasumsikan yaitu XL sama XU gitu kan ya. XL masih ingat tadi adalah yang boleh positif boleh negatif gitu kan ya. Tapi tadi itu kan adalah yang positif, XU adalah yang negatif gitu kan ya. Jadi kita cek ini udah benar atau enggak XL-nya sama dengan 0 atau XU-nya sama dengan apa? Jadi XL-nya sama dengan 0 atau XU-nya sama dengan 0, dan XU-nya adalah 0,11. Kita cek dia udah benar atau tidak. Nah, di sini asumsinya ini benar. Kenapa? Karena FXL ini nilainya positif, gitu kan ya. Sedangkan, oh ini salah. Ini harusnya FXU ya, bukan XM ya. Ini U ya, ini U. Karena kita masih yang U gitu kan ya. Ini U. Ini U. Dengan F 0,11 itu minus gitu kan ya. Yang satu minus, yang satu plus gitu kan ya. Jadi makanya ini sudah benar asumsinya berdasarkan metode biseksi ini. Jadi karena dia adalah berbeda tanda, different sign gitu kan. Nah, selanjutnya setelah kita mengeset XL-nya 0 dan XU-nya 0,11, maka tentu saja kita hitung XM gitu kan ya. XM itu adalah XL ditambah XU, XL ditambah XU dibagi dengan 2. Jadi 0 ditambah 0,11 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,055. Udah sampai sini. Ini step 2. Selanjutnya kita hitung cek nilai dari fxm dan kita akan ganti yang mana gitu kan. Jadi kita step 3 adalah cek sign dan change value gitu kan. Kita cek fxm itu ternyata 0, sekian gitu kan, 0,000. Nah, kita lihat bahwa tandanya itu plus sama dengan XL gitu kan ya. Maka yang diganti adalah XL yang lama kita ganti dengan XM gitu kan ya. Jadi tadi XL-nya adalah 0 gitu kan ya. Dari 0 kita ganti dengan yang XM yaitu 0,055 seperti itu. Jadi karena tandanya sama, jadi kita ganti saja gitu kan ya. Kita ganti dengan yang kita hitung, yang kita aproximasi yaitu yang ini, gitu kan, sesuai dengan step 2. Nah, selanjutnya adalah untuk step 4 yaitu menghitung relative error dan iterasi maksimal gitu kan ya. Bagaimana caranya menghitung relative error terlebih dahulu? Nah, relative error kan butuh penghitungan sebelumnya. Nah, kita belum punya penghitungan sebelumnya karena ini baru iterasi pertama. Jadi dia nggak akan punya error relatif gitu kan ya. Dia nggak akan punya. Nah, sedangkan kita cek lagi iterasi maksimalnya bagaimana? Kita perhatikan jika dia iterasi maksimalnya udah dibilang bahwa dia itu harus 3 gitu kan ya. Dan ini baru satu kali iterasi. Jadi ya kita kondisinya tidak terpenuhi gitu kan. Maka kita balik lagi ke step 1.
Jadi diulang lagi dengan XL yang udah kita ganti dengan XM yang tadi, gitu kan ya, sesuai dengan step 3. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bentuk dalam dalam tabel. Udah, jadi misalkan ini adalah yang step 1, jadi kita punya XL-nya adalah 0, XU-nya adalah 0,11, FXL-nya adalah yang ini, FXU-nya adalah ini, XM-nya kita hitung adalah XL tambah XU dibagi 2, yaitu adalah 0,55, dan kita punya FXM adalah 0,00655. Nah, ini belum ada errornya ya. Belum ada error. Kenapa? Kan baru step 1. Tadi yang diganti yang mana? Kita cek ini tandanya adalah positif, maka yang diganti adalah yang positif yang ini, gitu kan ya. Nanti maka setelah ini yang diganti adalah FXL seperti itu. Jadi yang diganti, nah yang diganti adalah ini XL ya. Kita lihat ya, yang ini udah diganti dengan 0,055 gitu. Nah, barulah kita hitung lagi 0,055 dengan 0,11, nilai XM-nya adalah yang ini, gitu kan ya. Nilai XM-nya adalah yang ini. Kita cek FXM-nya adalah minus 0, sekian gitu kan ya. Ini minus gitu kan ya. Ini tandanya udah minus 0, sekian gitu kan. Maka yang diganti nanti pada step selanjutnya adalah yang nilainya minus atau yang ini. Seperti itu, yang XU ini. Kenapa? Karena ini nilainya minus gitu kan ya. Jadi nanti yang diganti adalah ini. Ini nanti step 3 ganti gitu kan ya. Seperti itu. Jadi, nah di sini kita udah punya error. Bagaimana cara menghitung error tadi? Ini 0,0825 kita kurangkan dengan yang sebelah sini. Kita kurangkan, jadi kita mendapat 0,0825 dikurangkan 0,055 dibagi dengan 0,0825 saya kalikan dengan 100%, gitu kan ya. 100%. Kalau mau dalam persen, ini kan saya dalam koma-koma ya, nggak saya kalikan dalam persen-persenan. Jadi kita tahu ini ya sebenarnya 33% seperti itu. Nah, ini kita ambil nilai mutlaknya. Seperti itu. Nilai mutlak ya minusnya dihilangkan ya. Kalau ada minus, ini kan minus nih. Oh enggak, ini enggak minus ya. Jadi kalau dia hasilnya minus ya tinggal dihilangkan saja tanda minusnya. Nah, kita dapat bahwa dia itu nih errornya adalah yang ini 0,33. 333 terus atau 33%. Nah, tadi setelah step 2 ini, setelah iterasi kedua ini, maka yang diganti tadi apa? XU-nya. XU-nya diganti dengan XM, berarti nanti 0,11 ini, 0,11 ini akan diganti dengan 0,0825. Kita cek. Nah, seperti itu ya, udah diganti ya. Nah, ini lihat, ini udah diganti. Jadi kita hitung lagi XM-nya, dapatnya adalah yang ini, dan seterusnya seperti itu. Dihitung lagi FXM-nya sebelah sini. Gitu kan ya. Ini tandanya minus, tandanya masih minus, maka yang nanti yang diganti adalah ini lagi, gitu kan ya. Ganti lagi, gitu kan. Ini yang akan diganti lagi karena tandanya minus, ini tandanya minus juga ini di sebelah sini FXU-nya, maka yang diganti ya tetap yang XU seperti itu. Nah, errornya kita cek ini dikurang ini, terus 5, sekian ini min 0,5 ini maksudnya 10 pangkat min 0,5 ya. Jadi ada 0 sebanyak 4 di belakang koma gitu kan ya. Seperti itu. Jadi ada 0, angka 0, 4 di belakang koma. Karena kan 0, sekian itu udah satu angka di belakang koma. Jadi yang ini 5 angka di belakang koma gitu kan ya. Seperti itu. Jadi error yang kita dapat 0,2 atau 20%. Ini udah iterasi kedua gitu kan ya. Udah iterasi kedua. Ini udah iterasi ketiga seperti itu. Ini yang kedua ya. Ini yang pertama seperti itu. Nah, 1 2 3 kita cek tadi. Ternyata iterasi maksimalnya udah 3 nih. Berarti udah berhenti. Udah berhenti udah berhenti prosedurnya. Kenapa? Karena maksimal iterasinya tadi disebutkan hanya 3. Yang jadi solusinya mana? Maka yang jadi solusi adalah ini. Ini solusi. Solusinya adalah yang XM ini. Terakhir nilainya adalah minus 0,06875. Maka ini adalah solusinya. Sedangkan errornya berapa? Ya, errornya adalah yang ini. Seperti ini sebutnya error relatif seperti itu ya. Jadi solusinya kalau udah sampai 3 iterasi ya sudah sampai sini saja, ini solusinya sudah 3 iterasi gitu kan. Meskipun errornya juga masih 20%. Tadi kan disebutkan errornya sebenarnya harus kurang dari 5% gitu kan ya. Error maksimalnya 5%. Jadi untuk karena dia udah terhambat sama maksimal iterasinya 3 ya kita berhenti di 3 iterasi. Ini 3 gitu kan. Ini 3 iterasi, maka ya berhenti solusinya adalah yang sebelah ini dengan errornya yang
ini gitu kan. Nah, kalau bagaimana kalau dilanjutkan ya? Monggo dilanjutkan. Misalkan kita mau cek errornya sampai berapa sih yang errornya yang di bawah toleransi, boleh kita cek aja. Jadi ini kalau selanjutnya dia gitu kita ketemu errornya 0,11 masih 11% ya. Masih 11% dengan nilai XM-nya adalah 0,06 gitu kan ya gini. Masih belum ya, errornya masih kecil, masih lebih besar dari toleransi, kita lanjutkan. Nah, perhatikan, yang ini udah 0,05 atau 5%, ini 0,02 atau 2%, 0,01 atau 1%. Jadi, kita tinggal pilih nih yang pakai yang mana ya, karena kita berdasarkan komputer, maka nanti dipilihnya adalah yang paling nanti ini kalau saya lanjutkan ya, kalau saya lanjutkan dia bisa masih 0,00 sekian gitu kan. Nah, itulah yang akan dipilih sebagai apa? Solusinya yang tentu saja adalah yang XM yang bersangkutan seperti itu. Untuk yang ini saya hanya sampai berapa iterasi nih? Sebentar. Saya sampai yang ini adalah 4, 5, iterasi 5, iterasi 6, iterasi 7, iterasi ke 8 gitu nih. Jadi dia baru iterasi 8 udah berhenti. Kenapa? Ya nggak cukup nanti ya ditulisnya gitu kan. Ini kan dalam bentuk tabel. Oke, jadi seperti itu untuk apa contohnya. Nah, nanti akan saya masukkan atau saya berikan bentuk Excel-nya dari yang ini, dari mana saya menggunakan Excel agar lebih mudah aja memahami gitu kan ya. Dan ini sudah otomatis. Jadi kalau kalian drag dari bawah sini, misalkan Excel itu kan kalau di bawah sini kalian ada berubah tanda plus ya. Berubah tanda plus yang ini. Nah, itu kalau kalian drag sampai berapapun dia akan keluar penghitungannya seperti itu. Jadi saya buat apa? Penghitungannya dalam Excel. Nanti kalian kemungkinan akan ada tugas tambahan atau tugas apa? Atau nilai tambahan yang berhubungan dengan itu. Bisa di Excel atau bahkan bisa di platform-platform yang lain. Untuk yang lebih mudah biasanya ya kita pakai Excel terlebih dahulu seperti itu. Oke, itu saja untuk perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Silahkan cek e-learning untuk konten-konten yang lain gitu kan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.